Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 3 praktikum sistem pengaturan, yaitu berkaitan dengan pengendalian kecepatan motor DC. Jadi di dalam motor DC itu kan merupakan sebuah peralatan yang mengkonversi dari energi listrik menjadi energi gerak. Berarti nanti untuk masukannya adalah berupa tegangan, ya, sinyal elektrik, kemudian keluarannya adalah berupa mekanik, ya, berupa putaran di dalam motor tersebut. Nah, nanti kalau misalkan dimodelkan dalam motor DC ini, dimodelkan dalam arti adalah mencari persamaan matematisnya, maka melalui rangkaian ini ya nanti akan terdiri dari buah bagian. Yang pertama adalah bagian elektrik yang terdiri dari EA itu adalah tegangan yang sumber, ya, masukan, tegangan masukan. Kemudian nanti ada RA hambatan jangkar, LA induktansi jangkar, termasuk di sana berarti nanti akan mengalir arus di jangkar tersebut, ya. Kemudian nanti dari hasil elektrik tadi akan menghasilkan berupa mekanik, yaitu torsi, ya. Kemudian nanti ada perubahan posisi berarti nanti juga ada kecepatan sudut, ya, posisi sudut maksud saya di sana. Nah, sehingga nanti ada koefisien dari gesekan itu sendiri karena sudah berubah menjadi mekanis, yaitu C dan B itu sendiri, seperti itu. Berarti dapat memodelkan sebuah motor DC pada menggunakan persamaan ini diturunkan, sehingga nanti diperoleh nanti model untuk transfer functionnya itu adalah sebagaimana yang terdapat di dalam tabel, ya, di dalam presentasi maksud saya. Nah, sebagaimana terdapat di dalam presentasi ini itu nanti transfer function untuk closed loopnya, loop tertutup, menjadi seper LAS per RA, kemudian ada KTM konstanta torsi motor seper CS plus B, dan untuk feedbacknya adalah KGGL, atau misalkan disederhanakan lagi di persamaan closed loop di atas menjadi KTM seper LAS per RA dikali CS per B ditambah KTM dikalikan KG, dimana inputnya adalah EA tegangan, ya, tegangan tadi, dan outputnya adalah omega. Di sini maksudnya adalah kecepatan dari motor tersebut. Nah, dimana sebagaimana tadi sudah sedikit saya sampaikan, untuk LA adalah induktansi kumparannya, karena dalam motor DC kan pasti terdapat kumparan. Nah, kumparan itu nanti mempunyai nilai induktansinya berapa, termasuk resistansinya berapa, dan arus yang ngalir juga berapa, arus kumparan. Nanti ada arus medan karena menggunakan ini motor DC dengan penguat terpisah, ya, berarti ada arus resistansi atau arus medannya. Dan nanti hasil dari elektrik tadi nanti juga terdapat perpindahan sudut atau posisi sudut tadi. Kemudian karena terdapat posisi maka juga terdapat kecepatan, karena perubahan posisi berarti adalah kecepatan. Kemudian nanti ada EA tegangan di kumparan jangkar, ada EGGL itu tegangan gaya gerak listrik balik, berarti karena ini nanti muter ya otomatis ada EMF balik, ya, menghasilkan tegangan kembali kayak model pembangkit walaupun nominalnya sangat kecil. Kemudian ada momen inersia ekuivalen dari motor dan beban pada poros motor jika nanti dikasihkan beban. Dan yang ketiga B itu adalah koefisien gesekan viskos, karena pasti di dalam poros itu terdapat gesekan, ya, oleh karena itulah nanti juga diperhitungkan di dalam memodelkan sebuah motor DC, ya. Ini adalah parameter model motor yang digunakan, berarti walaupun memang ini simulasi, ya, dalam praktikum ini, tetapi parameter-parameter yang terdapat di dalam motor itu merupakan parameter motor DC yang real di lapangan itu ada.
Nah, misalkan momen inersianya, resistansinya, kemudian induktansinya, torsi konstannya KTM, konstanta torsi motor tadi, kemudian adalah EGGL ya, back EMF konstan ini KGGL tadi, dan untuk koefisien geseknya B itu juga nanti ada. Ini adalah real, sehingga nanti hasil yang diperoleh juga merupakan representasi dari motor DC yang sesungguhnya. Ya, pada modul ini itu merupakan bagaimana memberikan sebuah gain controller proporsional, integral, dan derivatif. Berarti dalam rangkaian closed loop ini semakin tersaji, nanti rangkaian motor agar bisa mengetahui berapa kecepatan motor, maka nanti akan terdapat namanya tacok generator. Berarti inputnya atau set point itu berupa tegangan, kemudian outputnya adalah berupa kecepatan motor tersebut. Agar bisa mengetahui berapa kecepatannya dan dapat mengkonvensi dari kecepatan menjadi tegangan, maka terdapat rangkaian namanya tacok generator, sensor tacok generator. Sehingga nanti tacok generator akan masuk kepada summing point S tadi. Hasil dari summing point tadi nanti berupa error. Sinyal error tersebutlah nanti yang akan diolah oleh kontrol proporsional. Kalau misalkan P di sini, kalau controller proporsional, maka errornya akan diberikan nilai konstanta Kp-nya, sehingga nanti akan bernilai proporsional. Dan untuk yang integral, berarti nanti nilai errornya akan diintegralkan dan dikalikan dengan konstanta integral. Untuk yang derivatif, berarti nanti errornya akan diturunkan, kemudian akan dikalikan dengan nilai konstanta derivatifnya. Setelah itu hasil tersebut itu nanti akan dijumlahkan di summing dan akan masuk ke dalam driver motor ya, amplifier itu tersebut. Sehingga nanti fungsi dari gain proporsional, integral, dan derivatif itu adalah mengolah sinyal error sehingga nanti kecepatan motor DC itu sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Nah, tujuannya adalah seperti itu, biar nanti mengetahui dalam praktikum ini, biar nanti bisa mengetahui perubahan parameter pada kontrol proporsional, integral, derivatif terhadap sistem seperti apa. Nanti akan diubah-ubah nilai dari nilai konstanta masing-masing. Ya, dalam controller tadi ya, proporsional, integral, derivatif itu nanti menggunakan rangkaian inverting. Berarti ini adalah rangkaian inverting ya, menggunakan op-amp. Di sini node A ya, titik A itu I1, I yang mengalir pada R1 dikurangi I0 pada node A dikurangi IF pada RF itu sama dengan 0. Sehingga di sini nilai I sama dengan V1 dikurangi VI ya, VI dikurangi VA dibagi R1 ya. Kemudian untuk yang mengalir di IF ya, di RF maksudnya, berarti IF sama dengan nanti adalah VA tegangan di sisi node A dikurangi V0 dibagi RF ya. Dimana kondisi idealnya I0 ya, I yang masuk dalam rangkaian op-amp itu mendekati 0 ya, mendekati 0, sehingga nanti sigmanya juga akan bernilai 0. Nah, sehingga di sini I1 arus yang terdapat dalam I1 atau rangkaian R1 itu akan bernilai sama dengan IF, I yang mengalir RF. Nah, dari sini persamanya dimasukkan tadi I1 dan IF-nya tadi. Nah, diperoleh nanti nilai hubungan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan itu adalah V0 sama dengan minus RF per R1 dikalikan V1. Dari sini bisa terlihat bahwasanya nilai dari VO ya, V outputnya itu sangat tergantung dengan nilai dari RF maupun R1 ya. Sehingga di sini bisa diketahui nilai RF per R1 itu merupakan gain atau penguat ya, dari nilai input. Berarti kalau misalkan nilai inputnya adalah lebih kecil, itu nanti bisa dikuatkan dengan cara mengukur ya, menentukan nilai
hambatan di RF dengan hambatan di RI. Ya, sehingga nanti di dalam controller mengendali kecepatan motor DC itu menggunakan rangkaian inverting tadi ya, inverting tadi, di mana yang di sini ya itu merupakan summing point, berarti nanti akan membandingkan antara nilai set point dengan nilai pembacaan sensor dengan nilai feedbacknya, sehingga nanti akan diperoleh nilai errornya berapa melalui dari rangkaian summing ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini untuk rangkaian proporsional ya. Dengan memanfaatkan gain tadi, maka nanti yang paling mudah menentukan berapa nilai gainnya adalah diukur nilai RF-nya di sini. Ini namanya rangkaian ini ya, proporsional. RF-nya itu berapa? Nah, di sini nanti dibuat model potensio, bisa diubah-ubah nilai resistansinya berapa sehingga nanti gainnya pun akan diperoleh. Kemudian untuk integral pun sama ya, dengan menggunakan prinsip tadi, cuma nanti yang dikendalikan adalah nilai R di sini. Ini namanya nanti ada rangkaian integrator ya, di dalam rangkaian inverting op-amp itu ada komponennya. Nanti sifat rangkaian pun sama, berarti nilai errornya nanti akan diintegralkan. Dengan mengubah nilai-nilai R di sini, maka nanti akan mengubah parameter integral yang terdapat di dalam gain integral tadi. Kemudian untuk yang derivatif ya, kontrol derivatif juga nanti rangkaian diferensial ya, ada rangkaian op-amp diferensial. Nanti dengan cara mengubah nilai R 100K ini diubah-ubah potensiometer, berarti variabel resistor bisa diubah-ubah. Itu nanti juga dengan cara mengubah-ubah maka akan diperoleh nilai dari konstanta diferensial. Di sini rangkaian untuk summingnya ya, penjumlahan. Sehingga dari rangkaian tersebut nanti akan menentukan berapa tegangan yang diberikan ya, pada motor DC tadi. Jadi nanti kontrol ini yang proporsional, integral sama derivatif itu memperbaiki nilai error agar nilainya adalah sesuai dengan nilai set pointnya itu sendiri. Ini di touch generator ya, ini nanti akan mengubah dari kecepatan, ini akan membaca berapa kecepatan motor, diubah lagi menjadi tegangan, sehingga nanti hasil summing pointnya ini, errornya ini adalah sama-sama tegangan ya. Berarti di sini set pointnya tegangan, untuk pembandingnya juga tegangan. Berarti nanti biar nilainya itu adalah sebanding. Ya, pada rangkaian modul ini nanti ada 3 percobaan. Yang pertama adalah rangkaian open loop. Nanti berarti motor DC saja diberi sumber tegangan yang berubah-ubah, nanti hasil kecepatannya berapa dicatat. Yang kedua adalah rangkaian closed loop tanpa controller. Ini rangkaian closed loop ya, loop tertutup tetapi tanpa menggunakan kontrol BED. Ya, tujuannya adalah biar mengetahui nanti perubahannya pada saat open loop sama closed loop itu seperti apa. Yang ketiga ini nanti sudah menggunakan rangkaian closed loop dengan menggunakan controller, berarti dengan cara mengubah nilai parameter dari resistansi yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Pada percobaan ketiga yaitu berupa closed loop kontrol DC dengan controller ya, berarti nanti perbedaan dengan closed loop percobaan yang kedua itu adalah nanti diberikan kontrol di sini untuk proporsional, kemudian integral sama derivatif ya. Untuk yang lainnya sama, berarti untuk feedbacknya nanti ada touch generator dan lain sebagainya. Petunjuk percobaan ketiga hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Pertama rangkai, kemudian setting tegangan input adalah di 6 volt, kemudian setting parameter KP, KI sama KD ya, itu di dalam tabel, kemudian nanti simulasikan 100 detik ya biar nanti terlihat, kemudian catat hasilnya pada praktikum. Kemudian ulangi langkah ketiga dengan merubah parameter yang sebelumnya ya, berarti parameternya nanti diubah sampai nanti kurang lebih ada 7 kali percobaan di sana, nanti tinggal diubah-ubah saja parameternya. Setelah parameternya sudah diubah, selanjutnya dan ulangi langkah kedua yaitu tegangannya ya, tegangannya nanti diubah menjadi 24 volt ya, mohon maaf tadi ini bukan 6 volt ya tetapi 12, berarti nanti hanya ada 2 tegangan yaitu 12 sama 24 volt, dan parameternya pun juga sama sebagaimana dalam percobaan yang sebelumnya. Nah, kemudian nanti di dalam analisa laporan nanti buat grafiknya, grafik dari berbagai macam perubahan tadi, kemudian dianalisa berkaitan dengan pengendalian kecepatan motor dengan controller
PID. Untuk lebih jelasnya langsung saja kalian nanti klik buka filenya ya, modul 3.3 maka muncul seperti ini ya. Di dalam rangkaiannya itu cara merangkainya sama seperti di dalam modul 2, cuma nanti perbedaannya di sini ya, setelah summing point ada parameter. Nah, saya menggunakan adalah berupa slider ya, jadi bisa digeser-geser nominalnya. Berarti nanti diasumsikan perubahan nominal ini adalah merubah nilai resistansi yang terdapat di rangkaian op-amp tadi. Berarti ini ya, itu adalah variabel resistor ya, atau potensio lah seperti itu ya, diubah-ubah. Nanti dengan cara mengubah ini maka nanti merepresentasikan perubahan nilai gain yang terdapat di dalam rangkaian op-amp tadi ya, sebagaimana dalam persamaan yang saya sampaikan. Diasumsikan nanti seperti itu. Ini adalah untuk proporsionalnya, ini adalah untuk integralnya, dan yang ini adalah untuk nilai derivatifnya. Nah, tinggal dipakai saja. Nah, selanjutnya untuk percobaan pertama ya adalah tegangan final value-nya adalah 12 volt ya. Ini maka 12 volt. Untuk sampling time-nya tadi 0,01. Selanjutnya di sini di dalam scope ya. Nah, nanti setting di samplingnya adalah sampling time disamakan saja ya 0,01. Oke, nanti sudah saya setting seperti ini, tinggal kalian pakai. Untuk historinya, di sini historinya nanti di sini diberi nama motor DC1 ya. Karena percobaan pertama maka motor DC1 ya. Nanti saya sudah membuat penamaan parameter, nanti kalian tinggal memakai saja. Oke, setelah sudah semuanya, kemudian adalah setting parameter ini, proporsional, integral sama derivatif. Nah, ini harus dilihat di dalam tabel. Dalam tabel percobaan pertama sini yang tegangan 12 volt adalah nilai P-nya 4, I-nya 0, D-nya 0. Maka kembali lagi kita setting di sini 4. Caranya nyeting bisa diubah-ubah seperti ini ya. Nah, nanti nominal di sininya menunjukkan yang diinginkan. Nah, biar lebih cepat tulis saja bisa ya. 4, kemudian close. Untuk integralnya tadi 0, maka saya nolkan. Oke, untuk derivatifnya juga 0 kan. Nah, saya nolkan potensionya. Jadi ini hanya ada parameter dari K saja, dari proporsional saja ya, KP saja yang terdapat di dalam sini. Kemudian simulasikan 100, ini sudah saya 100, setting 100 dan saya running. Oke, di sini terdapat perubahan, nanti dicatat di dalam tabel. Ya, ini di dalam workspace di MATLAB-nya sudah terdapat variabel dengan nama motor DC1 sebagaimana dalam tadi ya, di scope-nya kita setting seperti itu. Berarti untuk percobaan 2 ya, di sini dalam tabelnya, di dalam tabel ininya untuk modul 3 ada perubahan beberapa parameter, dari nanti dinaikkan P-nya menjadi 5 sampai dengan 7 kali perubahan parameter tadi ya. Berarti nominalnya nanti ada 7 penamaan di dalam scope ya. Sehingga dari 7 penamaan itu nanti bisa dibuat grafik bersama. Ya, ini kemudian percobaan selanjutnya adalah P-nya 5, di setting 5 ya. Untuk nilai yang lainnya integral sama derivatifnya 00, maka 00. Sebelum itu ubah parameter di dalam scope di sini ya, historinya menjadi motor DC2. Oke, di running kembali ya, parameter motor DC2 sudah terdapat di dalam sini. Begitu selanjutnya terusnya sampai nanti sampai 7 perubahan parameter ya. Ketika sudah melaksanakan pengujian ya, dari 7 pengujian tadi perubahan parameter, nanti maka parameternya akan tersimpan di sini semua. Selanjutnya nanti buka file yang berjudul ini ya, plot modul 3.2, biar ngeplot semuanya. Berarti dari 7 pengujian tadi saya run, nanti akan keluar grafik seperti ini ya. Nah, akan terjadi perubahan pada saat merubah parameter dari masing-masing gen controller tadi itu. Nah, dari sini grafik ini nanti dicantumkan di dalam laporan, kemudian dianalisa.
Nah, misalnya pada saat nilai K-nya sekian, responnya seperti ini, errornya terdapat sekian. Nah, ada overshootnya berapa persen. Nah, dari sana nanti bisa disimpulkan bagaimana pengaruh perubahan parameter gen tadi terhadap hasil respon yang terjadi. Ya, pengujian juga nanti diubah ya dengan nominal tegangan inputnya menjadi 24 volt, kemudian nilai untuk parameternya disamakan. Nah, nanti catat hasilnya, begitu pula nanti grafiknya sama persis seperti tadi. Cuma saya menekankan untuk mengupload grafik tadi, maka kuncinya adalah setiap melaksanakan perubahan parameter itu nanti variabel di dalam scope harus diubah ya, berarti ini harus diubah sehingga nanti dari 7 pengujian tadi bisa diperoleh hasil secara keseluruhan. Ya, demikian modul 3.3 mengenai kecepatan motor DC. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Audio Jungle.